Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Imbal Tranda, NPM 1024-22003. Saya akan mempresentasikan materi tentang pemilihan regimen antimikroba. Untuk pengertian infeksi, penyakit infeksi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh agen patogen yang masuk ke dalam tubuh dan memicu perkembangan infeksi. Penularan infeksi dapat terjadi melalui kontak fisik penderita dengan individu lainnya, udara yang terkontaminasi agen patogen, makanan yang terkontaminasi, cairan tubuh, darah seperti darah, mukus, urin. Selanjutnya ada vektor pembawa agen patogen seperti lalat, nyamuk, atau binatang lainnya. Antimikroba merupakan zat yang memiliki kemampuan untuk menghambat maupun mematikan pertumbuhan mikroba dengan toksisitas terhadap manusia relatif kecil. Regimen adalah rencana program diatur seperti olahraga, diet, atau pengobatan dirancang untuk memberikan hasil yang baik. Selanjutnya, konsep penggunaan antibiotika dapat berupa yang pertama ada terapi spesifik, pencegahan, dan terapi empirik. Terapi spesifik ini, pada terapi ini antibiotik digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh organisme infeksi, di mana pilihan antimikroba yang tepat telah diketahui. Antibiotik yang digunakan dalam terapi ini telah teruji sehingga pemilihannya relatif mudah berdasarkan sensitivitas mikroba dan kondisi pasiennya, di samping faktor lain seperti biaya. Untuk terapi empirik antibiotik adalah terapi terhadap organisme penginfeksi dan antimikroba tepatnya belum diketahui tapi dapat diprediksi berdasarkan studi sebelumnya. Terapi ini harus dilakukan pada penyakit-penyakit infeksi yang serius dan bersifat life-threatening. Pemilihan antibiotik didasarkan pada pengalaman klinis dengan menggunakan antibiotik tertentu yang diduga akan efektif pada kondisi tersebut. Antibiotik dengan spektrum luas menjadi pilihan pada kondisi ini karena antibiotik kelompok ini akan efektif pada banyak organisme penginfeksi. Selanjutnya ada terapi profilaksis. Terapi profilaksis adalah terapi antibiotik yang diberikan dengan tujuan pencegahan infeksi spesifik pada beberapa individu atau infeksi pasca operasi. Terapi ini harus diberikan pada kondisi-kondisi pasien berikut. Pertama, ada pencegahan infeksi oleh paparan bakteri patogen spesifik. Misal pada seseorang yang kontak dengan pasien meningitis, meningus, harus menerima terapi rifampicin. Selanjutnya ada pencegahan penyakit dan bakteri patogen dorman yang telah menginfeksi orang tersebut. NH dapat diberikan pada pasien TB dorman untuk mencegah konversi tuberkulin. Selanjutnya ada pencegahan infeksi spesifik pada pasien yang rentan terkena infeksi, misalnya pasien penyakit jantung, reumatik, sebelum penanganan gigi untuk mencegah endokarditis. Selanjutnya ada pencegahan infeksi pasca operasi. Selanjutnya ada pertimbangan pemilihan antibiotika. Mengidentifikasi organisme penginfeksi berdasarkan informasi klinis, tropisme jaringan, dan data mikrobiologi. Kesesuaian antimikroba dan mikroba penginfeksi harus diketahui. Pemilihan obat juga harus menjamin tercapainya konsentrasi terapeutik pada tempat infeksi. Spektrum dan cara kerja antibiotik, faktor kondisi pasien. Dalam pemilihan antibiotik ini harus diperhatikan juga usia, status imunologi, keberadaan benda asing, sejarah reaksi alergi, disfungsi ginjal atau hati, dan penyakit tertentu, kehamilan dan ibu menyusui, serta faktor genetik. Adanya benda asing dalam tubuh seperti alat pacu jantung dan alat-alat lain dapat menurunkan aktivitas antibiotik. Yang terakhir ada faktor harga. Untuk spektrum kerja antibiotik, yang pertama ada antibiotik spektrum sempit, yaitu kelompok antibiotik yang aktif hanya terhadap satu atau kelompok mikroorganisme tertentu, misalnya INH yang hanya aktif terhadap mikrobakteria TB. Selanjutnya ada antibiotik spektrum diperluas, yaitu antibiotik yang efektif untuk bakteri gram positif, namun juga efektif terhadap beberapa bakteri gram negatif, contohnya ampicillin. Selanjutnya ada antibiotik spektrum luas, yaitu antibiotika yang efektif untuk kelompok besar organisme gram positif dan negatif, contoh tetrasiklin dan chloramphenicol. Antibiotik golongan ini beresiko terhadap resistensi bakteri dan terbunuhnya flora normal tubuh, sehingga berpotensi terjadinya superinfeksi. Untuk cara kerja antibiotik terhadap bakteri, setiap antibiotik dapat memiliki mekanisme kerja yang khas dalam peranannya menghambat membunuh bakteri patogen. Namun secara umum berdasarkan cara kerjanya, antibiotik dapat digolongkan menjadi, yang pertama ada antibiotik bakterisida, yaitu antibiotik yang dapat menyebabkan kematian mikroba pada konsentrasi yang dapat dicapai secara klinis. Contohnya ada beta-lactam, glikoprotein, aminoglikosida, quinolone, dan metronidazole.
Selanjutnya ada antibiotik bakteriostatik, yaitu antibiotik yang menghambat pertumbuhan mikroba pada konsentrasi yang dapat dicapai secara klinis. Contohnya ada clindamycin, makrolida, sulfonamida, trimetoprim, tetrasiklin, dan kloramfenikol. Untuk resistensi antimikroba, resistensi antibiotika adalah kondisi di mana pertumbuhan mikroba tidak terpengaruh oleh antimikroba pada konsentrasi maksimum yang dapat ditoleransi. Resistensi antibiotik dapat berupa resistensi alami dan resistensi dapat. Resistensi antibiotika ini dapat dipicu oleh beberapa hal, diantaranya penggunaan antibiotika yang tidak tepat dari segi dosis, durasi, maupun jenisnya. Yang selanjutnya ada penggunaan 2 atau lebih antibiotika, penyalahgunaan antibiotika seperti penggunaan antibiotika untuk pertanian, peternakan, dan perikanan, paparan antibiotika subdosis yang berkepanjangan. Untuk menghasilkan efek terapi yang tepat, antibiotik harus diberikan pada rentang waktu yang tepat pula. Panduan umum sehubungan dengan durasi antibiotik adalah sekurang-kurangnya 72 jam pada terapi infeksi akut yang tidak kompleks. Sedangkan pada infeksi kronis seperti endokarditis dan osteomyelitis, terapi memerlukan durasi yang lebih panjang, yaitu berkisar antara 4-6 minggu dengan analisis lanjutan untuk menilai keberhasilan terapi. Untuk komplikasi terapi antibiotika dapat mengakibatkan terjadinya hipersensitivitas, contohnya pada penisilin, toksisitas langsung, contohnya ada aminoglikosida pada konsentrasi tinggi, dan superinfeksi, contoh antibiotika spektrum luas atau kombinasi antibiotika. Untuk kegagalan terapi antibiotika ini, yang pertama ada salah diagnosa, regimen obat yang tidak tepat baik dari segi dosis, rute pemberian, frekuensi, dan durasinya. Pemilihan antibiotika yang tidak tepat, resistensi mikroba, ekspektasi yang berlebihan, nekrosis jaringan, pengurasan secara operasi, demam virus, artritis, neoplasma, dan reaksi obat. Yang terakhir ada infeksi oleh 2 atau lebih mikroba. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.